What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Di video kali ini kita bakal bareng-bareng unboxing bukan satu, bukan dua, tapi 3 buah full set Berlinwood fingerboards plus Black River trucks dan Black River wheels. Mungkin gue bakal ada sedikit nge-review fingerboard yang gue beli ini. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman yang pengen punya Berlinwood fingerboards atau pro setup fingerboards, yang belum punya referensi dulu, lagi riset sebelum beli, mau tahu dulu sih kayak gimana tuh Berlinwood fingerboards dengan Black River trucks dan Black River wheels. Jadi yuk sama-sama kita unboxing. Yang pertama adalah ini, mudah-mudahan kelihatan di kamera yang di bawah. Ini adalah Berlinwood 32 mili white, 32 mili yang blank berwarna kuning. Yang kedua, Black River Rams logo Berlinwood juga, ini extra wide 33,3 mili classic shape, dan ini adalah Berlinwood extra wide juga yang coward space, ini juga classic shape. Jadi ini semua classic shape. Jadi Berlinwood itu ada yang low kick kalau nggak salah, ada yang mellow kick, dan tapi yang ini yang classic shape-nya. Nih, kalau yang mellow kalau nggak salah ini mellow nih yang punya gua, yang Ramon Angelo. Yuk sama-sama kita buka. Yang pertama yang ini dulu lah, kita buka. Sayang guys mau dibuka, tapi biar demi teman-teman tahu ya sebelum beli isinya apa aja sih. Jadi kalau mau beli mungkin jangan sampai ada kekurangan. Widih. Pertama ini dulu jeroannya, isinya dapat stiker 1, 2, 3. Ini pamfletnya rip tape. 4 stiker, 5 stiker, 6 stiker. Wih. Wah, balik ada lagi nih toolsnya. Toolsnya BRT. Ini tuh sempat nggak ada waktu itu Black River Trucks, bahkan sampai ngejual tools stack deck. Kelihatan nggak nih? Mudah-mudahan kelihatan ya, di zoom, di fokus ya. Dapat toolsnya lagi. Oh ya, nggak dapat rip tape tambahan ya. Oh ini ada ada yang nyangkut nih. Apaan sih nih? Oh, stiker lagi. Stiker ALJ. Jadi yang pertama yang blank white 32 mm harusnya ya. Kalau white kita buka dulu. Nih. Blank 32 classic shape. Udah ditempel rip tape yang ada logo Black River di sini. Tapi pasang rip tape-nya nggak rapih, berantakan. Si rapian gue masang sendiri. Terus Black River trucks sama Black River wheels. Satu hal yang gue nggak suka dari Berlinwood adalah, sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya, tailnya pendek banget. Tailnya tuh Berlinwood tuh nggak tahu kenapa dibikinnya pendek, tapi nose-nya panjang banget. Ini semua shape Berlinwood kayak gini. Jadi secara estetik kurang enak dilihat, tapi secara fungsi oke sih. Cuma jadinya agak susah kalau mau trik-trik kayak backtail gitu, karena tailnya pendek banget. Gua ada penggaris sekarang, mau ngukur bener-bener 32 mm apa enggak, karena kayaknya kalau dilihat dari shape-nya, atau nih mudah-mudahan kelihatan ya di kamera, kayaknya tailnya lebih ramping bagian tailnya daripada bagian nose-nya. Kayaknya ya. Coba kita ukur dulu panjangnya. Panjang decknya ini 90
mm. Gua nggak tahu ini kelihatan apa enggak, mudah-mudahan kelihatan. Tapi ini kelihatan sama gua 98 mm. Untuk bagian nose-nya, bagian atas ya, ini gua ukur bagian trucks depan nose-nya ini, decknya lebarnya benar 32. Tapi untuk bagian tailnya 31. Beda 1 mili. Makanya jadinya walaupun 1 mili kecil ya, tapi karena parts fingerboard kan kecil-kecil, jadi kelihatan tuh kayaknya tuh shape-nya kurang nggak konsisten gitu. Beberapa brand di Indonesia, malah hampir semua brand di Indonesia kayaknya shape-nya pada konsisten sekarang, semuanya potongannya rapi gitu, terus nose sama tail-nya proporsional. Cuman ya karena Berlinwood ini pionir ya, dan memang kualitasnya bagus, jadi nggak bisa komplain sih, can't complain juga, memang seperti itu. Tapi kayak mungkin orang-orang yang OCD atau perfeksionis agak nggak enak gitu melihatnya bentuknya seperti ini. Tapi ya begitulah Berlinwood. Trucks-nya 32 mm, wheels-nya 8 mm, lebarnya 5 mm. Jadi wheels-nya ini tadinya Winkler Wheels ya, jadi mereka rebranding, ganti nama jadi Black River Wheels. Tapi nggak tahu yang bikin Martin Winkler apa enggak, ya begitu. Nah, ini setup yang pertama. Kita coba dulu ya, kickflip. Aduh. Mana? Trucks-nya agak medium. Kalau ini gue pakai yang lama, biasanya gue pakai loose. Ini trucksnya under, gue sukanya loose. Ini trucksnya bawaannya medium. Flip first try. Wheelsnya squeaky ya. Ini setup yang pertama. Kita minggirin dulu. By the way, sini ada topi papan jari yang gue bikin cuman one in one, nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang pengen, kayaknya harus ngumpulin dulu request yang banyak, pre-order, nanti kita sama-sama produksi. Tapi kalau ini langsung gue bikin dari New Era di Amerika, dan custom, tulisan papan jari sama logo papan jari ada 2. Oke, kita buka setup yang kedua. Setup yang kedua adalah yang ini, Black River Rams logo yang black. Ini extra wide, berarti 33,3 mm harusnya. Classic shape juga. Classic shape itu lebih deep concave-nya ya. Oke, kita buka bareng-bareng. Isinya paketnya kurang lebih sama ya, sama. Stikernya sama semua, dapat toolsnya juga sama isinya. Cuman beda di papan. Nah, yang ini agak lebih rapih pemasangan tape-nya, agak lebih rapih, nggak seberantakan tadi. Demen nih gue ply-nya top ply-nya hitam, middle ply-nya hitam, bottom ply-nya grafik hitam juga kayaknya. Kalau ini kombinasi ply-nya adalah kuning, merah, natural, kuning. Nah, yang extra white dia lebih proporsional shape-nya kalau menurut gua, dan lebih pendek. Oh iya, lebih pendek guys. Nanti gua ukur pakai garis. Cuman kalau mudah-mudahan nanti kelihatan di sini, ini lebih pendek nih panjangnya. Coba kita ukur ya. Tadi kan yang 32 itu 98 kali 32 sama 31. Kalau ini kita
Kita ukur panjangnya. Tujuh setengah, cuma setengah mili kok, nggak terlalu jauh. Lebarnya konsisten gak ya? Ayo kita ukur. Lebarnya 33,3. Tailnya ini juga. Nah, ini lebih simetris. Antara nose sama tail lebarnya sama. Kalau yang tadi nose sama tailnya, nose-nya lebih lebar, tailnya lebih ramping. Jadi ya again, kalau perfeksionis atau OCD gitu, kayaknya ngelihatnya nggak estetik. Cuman kalau yang ini enak dilihat. Terus trucksnya beda ya, jelas trucksnya akan beda banget. Trucksnya yang ini 32 mili, yang ini trucksnya yang 34 mili. Lihat hangernya lebih besar, hangernya lebih panjang yang ini, tapi wheelsnya sama. Oke, mari kita coba nggak ya? Sayang banget. Coba sekali tray flip langsung masuk kotak. Nggak bisa. Tray show fit. Susah tray flipnya. Kayaknya karena terlalu lebar papannya. Gak bisa guys, tray flip guys. Aduh. Cuman sayang banget. Meja gue berdebu banget di Saudi. Di kota gue lagi sering badai pasir. Jadi sayang kayaknya mau gue pakai. Jadi gue nggak mau lanjut coba. Ini mau gue simpen karena kolektor. Oke, sorry banget gak landing tray flipnya. Cuman ya you get the point. Karena gue mau keep pakai setup yang lain dulu sampai rusak banget, mungkin saatnya ganti. Jadi ini akan langsung masuk ke kotak lagi. Sebagai bukti gue nggak pakai setup ini benar-benar dihancurin, cuman tes sekali aja, test drive. Jadi kalau ada yang mau bayarin nanti kalau misalkan gue butuh duit ya. Kondisinya 99,99%. Gak ada trik yang landing bahkan. Masukin dulu lagi. Debu banget. Semua masukin, including the tools. Rapi. Dan yang terakhir adalah covered space. Ini isinya sama, stiker-stikernya nggak mau gue keluarin. Stiker-stikernya sama, dapet tools juga kayaknya. Iya, dapet tools juga. Keluarin papannya. Oh, ini papannya cakep ya, Berlin Wood combination ply-nya. Jadi kalau bawahnya grafiknya warna apa, basicnya putih, dia top ply-nya sama. Jadi ngelihatnya tuh bagus gitu, cantik. Yang ini kan atasnya kuning, bawahnya kuning. Yang itu tadi atasnya hitam, bawahnya hitam. Yang ini atasnya putih, bawahnya putih. Grafiknya ini sama sih, sama yang tadi yang hitam nih. Maksudnya dari segi shape ini konsisten. Dengan trucks 34 mm dan wheelsnya sama Black River 8 mm. Ini pro modelnya Coward nama depannya siapa ya? Josh Coward ya? Ya, itulah. Kalau salah silakan benarkan di komen. Ini juga bakal jadi collector edition dulu buat gua. Karena ya
Ini nggak murah, bos. Jadi disayang-sayang. Ini adalah Berlinwood gua, kotak dari Berlinwood yang gua beli. Pro modelnya si Ramon Angelo. Lihat, yang gue beli itulah extra white tapi yang low shape. Gitu. Ini yang gue punya, dalamnya ada papan nut yang PJ, satu Traxxia Black River yang 29 mili, jadi gue simpen kolektor. Jadi kita lihat nih shape-nya, sedikit membandingkan. Ini yang low shape, mudah-mudahan kelihatan. Lihat, low banget kan concave-nya. Gue lebih nyaman seperti ini. Ini yang classic shape, which is concave-nya lebih dalam. Harusnya dengan concave yang lebih dalam, flip trick jadi lebih gampang harusnya. Cuma nanti again itu semua preferensi dari kalian gitu, tergantung sukanya apa. Dan biasanya semua setup harus habit dulu, terbiasa dulu, baru nanti bisa dapat feel-nya. Cuma ini kayaknya nggak tahu nih, soalnya ada tip nggak kelihatan. Cuma kayaknya papannya juga kalau yang ini, yang 32 ini nih kayaknya gua kurang suka dari shape yang tadi gue bilang, tailnya, nose-nya nggak simetris. Cuma mudah-mudahan kelihatan sih di sini. Papannya kayak wrap gitu loh, melintir. Ini bagian sini lebih tinggi daripada bagian sini. Kelihatan banget nih kayaknya nih melintir papannya. Kalau ngeliat dari sini bagus, kelihatan lurus kalau ngeliat dari sisi gua. Tapi kalau dari sini kelihatan melintir papannya nih. Build quality-nya memang enak sih. Berlinwood beneran dari dulu gue nggak bilang Berlinwood jelek, cuma papan-papan lokal kita yang gue udah pernah coba banyak yang kualitasnya nggak kalah bagus gitu dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi kecuali lo memang bener-bener mau koleksi, kayaknya sih mikir-mikir dulu lah beli Berlinwood, karena ini bukan barang yang murah. Cuman again lagi preferensi, cuman dengan harga yang mahal gitu, tapi gue memiliki beberapa komen kayaknya agak-agak kurang gitu loh. Harusnya kalau lo ngeluarin duit banyak kan kualitasnya bagus banget. Cuma gue nggak bisa komplain untuk wah pesawat tempur coy, ntar ya pesawatnya udah lewat. Cuma gue nggak bisa komplain dengan yang 33 mili khususnya yang lu, karena ini setup gue yang enak. Walaupun tetap tail sama nose-nya nggak simetris, gue nggak suka ngelihatnya. Cuman secara main enak, mungkin karena gue terbiasa juga. Dan gue pakai FBS tape. Gue lebih prefer FBS tape daripada rib tape. Itu preferensi juga. Ya mungkin dengan latihan gue bisa menyesuaikan juga. Gue rencananya pengen memang mempensiunkan setup ini, karena ini pro modelnya Ramon Angelo. Kayaknya mau gue simpan aja, cuman we'll see lah, karena udah terbiasa. Gue suka sama setup yang gue pakai ini karena gue pakai undead dan wheelsnya gue pakai low pro. Gue lebih suka wheels yang Yurikin. Cuman ya ini gue akan coba latihan dan mungkin ada nanti bakal ada beberapa video atau beberapa take yang pakai ini latihan dulu. Ya, jadi ini nanti bakal simpan. Tadi kan gue bilang ya, kalau papan lokal nggak kalah kualitasnya. Ini contohnya papan Atabex lokal. Sebagai perbandingan aja, dari shape simetris, tail sama nose-nya nggak terlalu parah, ya kan? Build quality bagus, round size-nya juga konsisten, harga jauh lebih murah. Jadi balik lagi buat teman-teman yang mungkin belum ada budgetnya atau mau yang lebih murah tapi mainnya mau lebih serius, coba aja cari brand-brand yang lokal, karena menurut gua brand lokal pun udah nggak kalah bagus sama yang luar. Tapi lagi-lagi gue bilang itu adalah personal preferensi kalian. Kalau kalian mau pakai Berlinwood silahkan banget. Mungkin
Dengan kalian pakai setup yang lebih bagus, kalian lebih pede, jadi lebih rajin mainnya, lebih banyak trick yang landing. Itu cuman komen dari gua. Itu tadi unboxing dan reviewnya, review secara shape dan estetika, pokoknya ya review ada-adaan lah dari gua. Soal enak atau enggak dengan latihan, tapi pasti enak karena ya ini brand pionir dan bertahan lama gitu kan, banyak yang pakai. Dengan latihan pasti akan enak, lama-lama akan enak. Cuman komentar dari gua adalah khususnya yang ini ya, khususnya yang 32 mili ini yang white, gua agak kecewa. Mulai dari pemasangan rib tape yang berantakan, terus gue lihat shape-nya agak melintir, nose sama tail-nya cingkrang banget. Ini sih gue agak-agak kurang. Cuman yang dua lainnya sih oke lah. Terus kita ke harga ya. Gue beli ini kan langsung bukan di Indonesia, jadi harganya mungkin gak bisa kita bandingin. Tapi kalau untuk di Indonesia, untuk teman-teman yang nonton ini dari Indonesia dan mau beli di Indonesia, yang gue bisa rekomendasiin, silakan follow atau kontak di Instagram Indonesia FB. Jadi itu Om Ical dari Indonesia Skate Shop, dia jual full set, bukan full set jualnya kalau Om Ical. Om Ical jualnya satuan, papan, trucks, dan wheels. Papan kalau beli dapat rib tape-nya juga, dengan harganya untuk yang paling mahal dulu, trucksnya 950.000, papannya yang kedua termahal adalah wheelsnya 650.000, Black River wheels, sama papannya adalah 550.000. Jadi kalau di total itu 2.150.000, bisa beli di Indonesia FB di Instagram. Kontak langsung Om Ical kalau mau beli. Jadi lo nggak usah pusing beli dari Jerman atau dari manapun, nyampe ke Indonesia harus bayar pajak segala macam, itu udah diurusin sama Om Ical. Jangan kalian convert, bandingin harganya dengan harga di Black River Store atau di toko lain yang dengan harga euro, karena Om Ical ngejual udah include harus bayar pajak dan ongkos pengiriman, jadi memang harganya agak lebih mahal sedikit daripada beli di Jerman. Tapi kalau lo beli langsung di Jerman, ya lo mungkin bisa bayar lebih mahal dan nyampainya juga lama gitu. Kalau dengan Om Ical ready stocknya ada di Instagramnya dia, Indonesia FB. Sekali lagi, Indonesia pakai E depannya, bukan I. Indonesia FB di Instagram, kontak aja langsung, silakan beli. Kalau misalkan memang kalian mau punya Black River full set, Berlin Wood Black River. Susah ya nyebutnya ya, karena decknya adalah Berlin Wood, yang distribusi adalah Black River, traction Black River, wheelsnya Black River. Dan salut juga buat Timo Liben masih bisa mempertahankan brandingnya itu sebagai Berlin Wood gitu. Jadi dia nggak ganti nama. Sedangkan Black River bikin deck sendiri khusus 7 ply namanya Black River Fingerboard. Jadi decknya aja. Jadi untuk yang 5 ply tetap Berlin Wood. Kalau mau beli silakan kontak ke Om Ical di Indonesia FB. Nah, final verdictnya, apakah ini worth it? Dengan harga yang segitu, 2,1 juta, worth it untuk dibeli? Menurut gua pribadi, kalau kalian baru mau main fingerboard, belum worth it. Belum waktunya, baru mau main atau baru kenal fingerboard, baru kenal tech deck, mau upgrade ke wooden fingerboard, kayaknya belum waktunya. Jadi progressing dulu step by step. Coba dulu pakai papan lokal, rasain papan lokal, selain support juga brand-brand lokal, dapetin feel-nya dulu main pakai wood fingerboard. Setelah itu kalau kalian pengen lebih serius lagi ke dunia fingerboard, atau kalian udah punya penghasilan sendiri, nggak harus minta sama orang tua, silakan beli brand seperti Berlin Wood atau brand-brand lain yang luar negeri. Silakan, worth the price. For me, untuk gua yang udah berkecimpung di dunia fingerboard udah cukup lama dan selalu pengen koleksi papan-papan fingerboard dari brand-brand,
ya ini worth it karena untuk gue nggak gue mainin. Untuk 2 papan ini at least bakal gue simpan, dan 3 dari papan gue yang lama juga ini akan gue simpan. Jadi worth sebagai koleksi, mungkin suatu saat jadi collector edition. Itu untuk gue. Kalau kalian baru mau main, baru mau upgrade dari tech deck, terus mau main ke wood fingerboard, support yang lokal dulu, karena yang lokal kayak tadi gue bilang nggak kalah bagusnya. Ada banyak banget brand lokal yang keren-keren. Gue mau nyebut brandnya tapi takutnya ada yang kelupaan, jadi gue nggak nyebut. Kalian bisa cari sendiri, lihat di IG-nya Papanjari Official siapa aja brand-brand yang kita follow. Ada brand-brand besar, silakan kontak langsung mereka. Kita nggak jualan, gue nggak jualan, Papanjari Official nggak ada jualan untuk saat ini. Jadi silakan kontak langsung ke brand-brandnya, kita cuma bisa support mereka aja. Dari gue sekian dulu video kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel gue, di like videonya kalau suka, di komen atau di share buat teman-teman kalian. Terus main fingerboard, latihan terus biar bisa jago. Kalau ada pertanyaan boleh langsung kontak gue. Makasih udah nonton sekali lagi. Sampai jumpa lagi di videonya Anggap Anda berikutnya. Bye bye. Makasih guys.